Bab 2540. Mengerti. Di pegunungan, Ladiaan berdiri dengan tombak, dan tidak jauh darinya, berdiri 3 iblis spiritual. 3 alam tanpa batas. Dalam klan iblis spiritual, iblis langit adalah eksistensi tingkat tinggi. Ladiaan terlihat tenang, tanpa sedikit pun rasa takut di matanya. Pada saat ini, pemimpin iblis langit tiba-tiba berkata dengan rakus, "Gadis ini sangat baik, kalau bisa memakannya, pasti akan jadi suplemen kuat." Di sampingnya, iblis langit lain memiliki cahaya aneh di matanya. "Gobi, tidakkah menurutmu gadis ini cantik?" Iblis langit bernama Gobi tertawa, "Lenot, aku tahu kamu suka ini, jangan khawatir, aku tidak akan memukulnya sampai mati. Setelah aku memukulnya sampai cacat, aku akan membiarkanmu menikmatinya dulu." Sudut mulut Lenot sedikit terangkat, "Terima kasih banyak." Gobi tertawa, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Dalam sekejap, cahaya hitam muncul tepat di depan Ladiaan. Kekuatan yang dahsyat membuat area ruang waktu tempat Ladiaan berada menjadi ilusi dalam sekejap. Ladiaan tanpa ekspresi di wajahnya, dan langsung menusuk dengan tombaknya. Sederhana dan lugas. Bang! Sepotong cahaya hitam hancur, dan Gobi mundur ribuan kaki dalam sekejap. Begitu dia berhenti, tombak panjang tiba-tiba melayang di udara. Wajah Gobi berubah drastis dalam sekejap. Dia tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya, dan perisai energi hitam besar menghalangi di depannya. Bang! Tombak panjang tiba, perisai besar itu langsung hancur. Detik berikutnya, Gobi mundur dengan keras lagi. Tepat saat dia mundur, tombak panjang lain menikamnya. Jelek! Suara tajam memekakkan telinga. Kilatan permusuhan melintas di mata Gobi. Dia melipat tangannya, lalu tiba-tiba menekan ke depan. Cahaya hitam yang kuat keluar dari tubuhnya seperti air pasang, dan dalam sekejap, pegunungan di sekitarnya langsung mendidih, lalu hancur dan musnah. Bang! Saat tombak itu tiba, cahaya hitamnya pecah seketika, dan pupil mata Gobi langsung mengecil menjadi jarum. Dia baru saja akan kabur ketika tombak panjang langsung menembus jantungnya. Jelek! Aliran darah menyembur keluar dari ujung tombak. Gobi menatap Ladiaan dengan tak percaya. "Kamu..." Sebelum dia selesai berbicara, Ladiaan tiba-tiba menendang leher Gobi. Bang! Kepala Gobi langsung hancur, dan jiwa dia hancur total. Ladiaan mencabut tombak panjang. Dia menoleh untuk melihat Lenot yang sedikit bingung dengan ekspresi tenang. Saat ini, Ladiaan tiba-tiba menghilang di tempat. Secepat guntur. Di kejauhan, wajah Lenot berubah drastis. Dia berbalik dan melarikan diri. Melihat Gobi mati begitu mudah di tangan Ladiaan, dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Melarikan diri. Wanita ini terlalu menakutkan. Salah cari orang. Tapi, begitu dia kabur, sebuah tombak panjang datang tepat di belakangnya. Kengerian muncul di hati Lenot. Dia dengan cepat berbalik dan membanting pukulan. Dengan pukulan ini, ruang waktu di depannya cekung. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti tombak panjang Ladiaan. Kekuatan tanpa batas. Tapi tombak panjang di tangan Ladiaan dengan mudah mematahkan kekuatan tanpa batas yang dilepaskan oleh Lenot. Detik berikutnya tombak panjang itu melesat lurus dan langsung menembus perut Lenot. Jelek! Tubuh Lenot membeku. Dia menatap Ladiaan dengan tatapan tak percaya. "Bagaimana bisa kamu mengabaikan kekuatan tanpa batasku?" Ladiaan tampak tenang, "Aku kuat." Setelah berbicara, dia mengayunkan tombak itu dengan keras. Jelek! Jiwa spiritual Lenot langsung musnah. Ladiaan menoleh dan melihat ke kejauhan. Ada bayangan hitam di langit di kejauhan. Itu adalah iblis langit terakhir yang baru saja melarikan diri. Dia akan bergerak. Pada saat ini,
dia sepertinya merasakan sesuatu, dan pupilnya tiba-tiba berkedip, menyusut, tiba-tiba berbalik, satu bayangan muncul di depannya seperti hantu. Detik berikutnya, sebuah tangan langsung mencengkeram ke tenggorokan Ladia An. Ladia An menangkis dengan tombak melintang. Bang! Ladia An terbang terbalik dalam sekejap. Penerbangan ini langsung terbang ke jurang ruang waktu yang tidak diketahui. Di jurang ruang waktu yang tidak diketahui ini, gelap dan dalam, dan ada kekuatan melahap yang sangat menakutkan di sekeliling. Setelah memasuki ruang itu, Lady An sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa kekuatan melahap terus melahap tubuh dan jiwanya. Ladia An hendak keluar. Saat ini, bayangan itu muncul lagi di depannya. Pupil Ladia An tiba-tiba menyusut, dan dia menusuk tiba-tiba. Tombak ini bergemuruh dan kuat. Tapi, tombak mengerikan ini langsung dijepit dengan 2 jari. 2 jari. Pupil Ladia An tiba-tiba mengecil, sorot keganasan melintas di matanya, lalu dia mengayunkan tombak panjang di tangannya. Bang! Dalam sekejap, bayangan itu langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Jejak keterkejutan muncul di mata bayangan itu, kamu hanya berada di alam eternal abadi, tapi kamu memiliki kekuatan seperti itu. Ladia An berdiri dengan tombak di tangan kanannya, dia menatap bayangan itu, detik berikutnya dia tiba-tiba berlari ke depan, melemparkan tombak panjang di tangannya ke depan. Jelek. Dengan lemparan ini, jurang ruang waktu misterius yang tidak diketahui ini langsung terkoyak menjadi bentuk aneh oleh kekuatan tombak ini. Di kejauhan, tangan kanan bayangan itu perlahan terangkat, dan di depan telapak tangannya tiba-tiba muncul pusaran hitam kecil, berbalik. Bang! Saat tombak panjang tiba, pusaran hitam membengkak dan hendak meledak, tapi sesaat kemudian si bayangan tiba-tiba mendesak ke depan, dan dengan tekanan tersebut pusaran hitam langsung tertekan. Pada saat itu, Ladia An tiba-tiba muncul di belakang tombak panjang, dan sesaat kemudian dia menendang gagang tombak panjang. Bang! Pusaran hitam langsung meledak, dan detik berikutnya bayangan itu mundur hampir 1000 kaki jauhnya, dan pada saat itu, Ladia An tiba-tiba menyerbu ke depan, menusuk bayangan itu dengan tombak, dan kekuatan dahsyat itu langsung mendorong bayangan itu ke jurang waktu yang terbakar. Kekuatannya terlalu kuat. Di kejauhan, bayangan itu tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan meninju Ladia An. Bang! Tombak panjang itu bergetar hebat, Ladia An sedikit mengernyit. Detik berikutnya, dia sudah muncul ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, tiba-tiba muncul segel tinju di depannya. Dengan munculnya segel tinju ini, sekelilingnya jurang ruang waktu langsung musnah. Jurang ruang waktu ini tidak bisa lagi menahan kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Mata Ladia An terpejam perlahan, dan tombak panjang di tangannya bergetar hebat. Sesaat kemudian dia tiba-tiba melompat dan membanting tombak itu. Bang! Tiba-tiba ada ledakan yang mengejutkan di lapangan, dan detik berikutnya, Ladia An dan bayangan itu mundur dengan liar. Di lapangan, semuanya dimusnahkan. Kekuatan keduanya terlalu kuat. Pada saat ini, Ladia An yang tiba-tiba mundur, menamparkan punggungnya dengan tangan kanannya. Bang! Dengan tamparan ini, ruang waktu tak berujung di belakangnya langsung dimusnahkan, tapi dia berhenti, dan di depannya, bayangan itu tiba-tiba menginjak kaki kanannya. Bang! Bayangan itu juga berhenti, tapi potongan ruang waktu tempat dia berada langsung musnah. Bayangan itu menatap Ladia An di kejauhan, kamu benar-benar mengejutkanku. Di kejauhan, Ladia An tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia tiba-tiba berlari ke depan. Serbuan ini seperti tembakan petir, tombak panjang langsung menembus di depan hantu. Bayangan itu sedikit menyipitkan matanya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak nyata, dan pada detik berikutnya,
Afterimage yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar, dan Afterimage ini meninju pada saat yang sama, dan dalam sekejap, puluhan ribu segel tinju meledak ke arah Ladiaan. Melihat pemandangan tersebut, Ladiaan segera mengambil tombak dan mengayunkannya. Dengan sapuan ini, sebuah cahaya tombak bergetar, dan dalam sekejap, seluruh dunia mulai hancur. Jelek. Di sekeliling, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Tapi, Ladiaan juga mundur dengan keras oleh efek gempa, dan dia berhenti setelah mundur hampir 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, noda darah muncul di sudut mulutnya. Jiwa pertarungan di matanya malah lebih kuat. Di kejauhan, wajah bayangan itu agak jelek. Dia 2 tingkat alam lebih tinggi dari wanita di depannya, tapi wanita ini sudah mampu melawannya sampai sekarang, dan wanita ini semakin kuat. Jenius yang luar biasa. Tidak bisa membiarkan pihak lain hidup. Dia adalah klan iblis spiritual, tugas pertamanya adalah membunuh manusia super jenius yang muncul di tandus besar tahun ini. Karena super jenius ini bisa menjadi musuh klan iblis spiritual. Untuk berjaga-jaga, bayangan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menyerbu ke depan, dan kekuatan yang menakutkan menyapu lapangan. Di kejauhan, Ladiaan sedikit mengernyit, dan dia menusuk ke depan dengan tombak di tangan kanannya. Cahaya dingin muncul di ujung tombak. Bang! Begitu kekuatan keduanya bertemu, langit runtuh, dan ruang waktu hancur. Bang! Sepotong cahaya tombak tiba-tiba pecah, dan detik berikutnya, Ladiaan mundur lagi dan lagi, tapi bayangan di depannya juga mundur ribuan kaki dalam sekejap. Tidak hanya itu, ketika dia berhenti, lengan kanannya langsung terbelah, darah mengucur. Wajah bayangan itu sangat jelek. Dia 2 tingkat alam lebih tinggi dari lawan, tapi tidak bisa mengalahkan lawan. Kapan jenius yang begitu menakutkan muncul di tandus besar ini? Kalau jenius ini tumbuh, bayangan itu tidak berani berpikir. Pada saat ini, Ladiaan di kejauhan tiba-tiba maju selangkah, dan 1 langkah jatuh, dia sudah berada di depan bayangan itu. Dan bayangan itu bereaksi dengan cepat, dia bergegas maju dan meninju Ladiaan. Bang! Keduanya mundur dengan keras lagi pada saat yang sama, tapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan bayangan tiba-tiba muncul di belakang Ladiaan. Detik berikutnya, sebuah belati langsung diseka di belakang leher Ladiaan. Pupilnya Ladiaan tiba-tiba menyusut, dan dia berbalik dengan tiba-tiba untuk memblokir dengan tombak. Jelek. Semburan merah menyala tiba-tiba memercik dari tombak panjang di tangan Ladiaan. Detik berikutnya, bayangan itu menghilang secara aneh. Kemudian, formasi aneh berwarna merah darah tiba-tiba muncul di sekitar bagian atas kepala Ladiaan. Segera setelah itu, 4 tali panjang merah keemasan langsung mengunci Ladiaan. Pada saat ini, bayangan tadi muncul lagi di depan Ladiaan. Itu adalah seorang wanita yang sedang memegang belati. Gadis iblis spiritual ini memandang Ladiaan dengan sedikit keganasan di sudut mulutnya. Wanita tandus besar, kamu jago bertarung, bukan? Suara itu terdengar, dia menusuk perut Ladiaan dengan kasar. Jelek. Aliran darah berhamburan dari perut Ladiaan. Saat dia mengatakan itu, dia masih ingin bergerak, dan pada saat ini, cahaya pedang berwarna merah darah ditembakkan dari langit yang jauh. Mileye yang datang ke sini. Gadis iblis spiritual menyipitkan matanya sedikit, dan hendak bergerak, ketika bayangan di sampingnya tiba-tiba berkata, Alana, jangan bergerak, kita sudah tinggal terlalu lama, dan sudah mengganggu beberapa master tandus besar, pulang ke klan kita. Gadis iblis spiritual Alana termenung sejenak, lalu merentangkan kedua telapak tangannya,
dalam sekejap 3 perisai langsung menyelimuti dirinya, bayangan itu dan Ladia An. Detik berikutnya, tubuh mereka bertiga langsung menjadi tidak nyata. Saat ini, Mileye sudah muncul di lapangan, matanya merah darah, seperti lautan darah di matanya. Alana memandang Mileye yang tidak jauh di depannya, dan berkata dengan sinis, "Kalau kamu punya nyali, datanglah ke dunia iblis spiritual untuk menyelamatkan orang." Suara itu terdengar, ketiganya menghilang sama sekali. Di lapangan, Mileye tiba-tiba meraung, "Hendrik Lee." Suara itu terdengar, lalu Hendrik Lee muncul di depan Mileye, menatap Mileye yang tampak seperti manusia berdarah di depannya. Hendrik Lee kaget, apa yang terjadi? Mileye menatap Hendrik Lee, suaranya tidak mengandung jejak emosi, "Bagaimana aku bisa sampai ke dunia iblis spiritual?" Hendrik Lee ragu-ragu, lalu berkata, "Tuan Muda Ye, kenapa kamu menanyakan hal ini? Dunia spiritual iblis tidak sederhana, tempat itu." Jelek. Sebilah pedang tiba-tiba menembus kening Hendrik Lee. Mileye mencengkeram tenggorokan Hendrik Lee dengan tangan kanannya, lalu perlahan mengangkatnya. Suaranya garang, seperti binatang buas yang meraung, "Aku bertanya padamu bagaimana menuju ke sana. Aku tidak menanyakan hal lain padamu, mengerti?" Bang! Dalam sekejap, dalam jarak 1.000.000 mil, ada lautan darah. Master tidur yang tak terhitung jumlahnya terbangun. Bersambung.